Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegritas. Merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegritas. Saluran pemasaran marketing channels merupakan sekelompok organisasi yang saling bergantung dalam membuat produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi, guna menjual produk atau jasanya sampai ke pengguna akhir. Peran utama saluran pemasaran adalah mengubah pembeli potensial menjadi pelanggan yang menguntungkan, tidak hanya melayani pasar, namun harus membentuk pasar. Terdapat dua strategi dalam saluran pemasaran. Yang pertama, strategi dorong, push strategi, menggunakan tenaga penjual, uang promosi dagang, atau sarana lain produsen untuk mendorong perantara membawa, mempromosikan, dan menjual produk ke pengguna akhir. Yang kedua, strategi tarik, pull strategi. Produsen menggunakan iklan, promosi, dan bentuk komunikasi lain untuk meyakinkan konsumen agar meminta produk dari perantara sehingga mendorong perantara memesan produk tersebut. Jenis-jenis saluran pemasaran. Yang pertama, saluran sektor layanan. Selain hiburan langsung dan terprogram, penghibur, musisi, dan artis lain dapat menjangkau calon penggemar secara online. Yang kedua, saluran hibrida. Perusahaan yang mengelola saluran hibrida harus memastikan bahwa saluran itu bekerja dengan baik dan menyesuaikan setiap pelanggan sasaran. Yang ketiga, saluran pemasaran konsumen. Saluran pemasaran konsumen terbagi menjadi 3. Saluran tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Sistem saluran pemasaran. Yang pertama, sistem pemasaran vertikal. Pasar vertikal fokus pada konsumen tertentu yang hanya ditemukan di pasar vertikal. Yang kedua, sistem pemasaran horizontal. Pada pasar horizontal fokus pada target demografis yang dapat ditemukan di berbagai industri. Pasar horizontal jauh lebih luas daripada pasar vertikal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya B. Merancang dan mengelola saluran keputusan. Yang pertama, memilih anggota. Produsen harus menentukan karakteristik yang membedakan untuk memfasilitasi pemilihan anggota saluran. Yang kedua yaitu melatih dan memotivasi anggota saluran. Jadi, perusahaan harus memahami kebutuhan dan keinginan anggota saluran agar mencapai kinerja yang baik. Yang ketiga, mengevaluasi anggota saluran seperti rata-rata tingkat persediaan, waktu penerimaan pelanggan, perawatan barang yang rusak atau hilang, serta kerjasama program promosi dan pelatihan. Selanjutnya, keputusan rancangan saluran menghasilkan 5 output jasa. Yang pertama ada ukuran lot. Ukuran lot itu jumlah unit yang diperbolehkan untuk dibeli oleh satu pelanggan. Yang kedua yaitu waktu tunggu. Waktu tunggu pelanggan untuk menerima barang. Yang ketiga kenyamanan tempat, yaitu kemudahan yang disediakan bagi pelanggan untuk membeli produk. Yang keempat variasi produk. Yang kelima ada pelayanan pendukung seperti pelayanan tambahan yang disediakan oleh saluran tersebut. Selanjutnya C. Keputusan rancangan saluran distribusi. Di sini ada 2. Yang pertama yaitu saluran distribusi. Saluran distribusi itu adalah jalur yang berfungsi untuk menyalurkan produk dari produsen hingga ke konsumen akhir. Nah, di dalamnya terdapat retail, pengecer, grosir, distributor, dan lain-lain. Yang kedua yaitu jenis saluran distribusi. Di sini terdapat 3 distribusi. Yang pertama distribusi langsung. Distribusi langsung ini dilakukan langsung oleh produsen kepada konsumen. Misalnya petani sayur melakukan jual beli di pasar. Yang kedua distribusi semi langsung. Distribusi ini dilakukan melalui seorang perantara. Misalnya seperti penerbit buku menjual bukunya melalui sales agar sampai ke konsumen. Nah, yang ketiga distribusi tidak langsung.
Distribusi ini dilakukan melalui beberapa perantara, misalnya pabrik minuman menjual minumannya melalui agen atau sales terlebih dahulu. Selanjutnya ada jenis strategi distribusi eceran atau retail. Di sini yang pertama ada strategi insentif. Strategi ini biasanya dilakukan dengan cara mengedarkan secara eceran atau bisa disebut dengan langkah retail. Yang kedua ada strategi selektif. Strategi selektif ini, melalui strategi ini produsen akan memilih distributor yang tepat untuk mendistribusikan produk mereka. Nah, yang ketiga ada strategi secara eksklusif. Strategi ini diedarkan dengan barang-barang yang berkualitas dan kuantitas produk yang tinggi, maka proses distribusinya tidak boleh diedarkan secara menyeluruh atau meluas. Konflik kerjasama dan persaingan. Contoh konflik terjadi ketika suatu tindakan anggota saluran pencegahan saluran lain dalam mencapai tujuannya, seperti raksasa piranti lunak Oracle Crop yang dicemari konflik saluran antara tenaga penjualan dan mitra pemasoknya, memutuskan untuk menentukan wilayah untuk seluruh mitra yang baru di mana semua kesepakatan kecuali untuk akun strategis tertentu harus melalui mitra Oracle yang sudah dipilih. Jenis konflik dan persaingan. Konflik saluran vertikal berarti konflik antara tingkat yang berbeda dalam saluran yang sama. Konflik saluran horizontal adalah konflik antar anggota pada tingkat yang sama di dalam saluran. Konflik multisaluran terjadi ketika produsen menentukan dua atau lebih saluran yang menjual ke pasar. Penyebab konflik saluran. Beberapa penyebab konflik saluran mudah diselesaikan, lainnya tidak. Konflik bisa timbul dari ketidakselarasan tujuan, peran dan hak yang tidak jelas, perbedaan persepsi, dan ketergantungan perantara pada produsen. Mengelola konflik saluran. Ketika perusahaan menambah saluran, perusahaan menanggung terciptanya konflik saluran yang beberapa bisa bersifat membangun tapi juga tidak menciptakan disfungsional. Tantangannya adalah bukan menghilangkan konflik tapi mengelolanya dengan lebih baik agar bersifat membangun dan mengarah pada adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan. Contoh kasus, dominasi PT Indofood sukses makmur Tbk sangat kuat. Meski ada yang berubah pada tahun 2012, Indomie menguasai sekitar 90% pasar mie instan, turun menjadi 75% tahun lalu. Sisanya 25% dilampaui oleh merek mie instan lainnya. Penting untuk melindungi dari kegagalan ini. Selain itu, produk baru seperti mie enak, Milk PT Sayap, Mas Utama, Wings Group belakangan muncul dan hanya beredar di Jawa dan Bali, tetapi pembeli di toko-toko serba ada dan bahkan supermarket sudah mulai membicarakan yang namanya manajemen PT Indofood sangat menyadari katanya persaingan produk mie instan. Seorang sumber yang tidak mau disebut namanya mengakui penguasaan Indofood atas pasar mie instan kini menurunkan dari 90% menjadi 75%. Meski mengalami penurunan pada pasar, divisi mie instan mampu meraih peningkatan penjualan sebesar 6,6% menjadi 4,5 triliun dibandingkan 4,2 triliun pada tahun 2002. Peningkatan tersebut antara lain karena harga jual rata-rata yang lebih tinggi. Selain itu, divisi mie instan sejauh ini berhasil mempertahankan volume penjualan sebesar 7,3 miliar bungkus. Dari sisi strategi bersaing, Indofood akan menerapkan strategi mastering the present, pre-empting the future. Strategi ini mencakup fokus pada pertumbuhan organik, memanfaatkan keunggulan kompetitif melalui ukuran, cakupan, besaran, dan kecepatan. Itu akan dilaksanakan program penghematan dan penghematan biaya. Selain itu, terus berbagi konsumen dengan memperkenalkan produk dengan harga yang lebih tinggi dan margin yang lebih tinggi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.